KP siang ini, Saudara, dengan pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin yang sudah bergabung via Zoom di Kompas Siang hari ini. Eh, Pak Ujang, terima kasih sudah bergabung di Kompas Siang hari ini. Kita ngobrol soal Mahfud MD akhirnya mundur. Kemarin dia mengumumkan. Sebenarnya pertanyaannya adalah ini kan sekitar 10 hari menuju 10-11 hari lah menuju ke pemilu. Kenapa baru sekarang? Apakah ini hanya ada motif politik begitu di baliknya karena mundurnya mendekati pemilu bukan sejak dulu seperti yang dikatakan Mahfud MD? Ya, saya melihat itu bagian daripada strategi ya. Strategi saya sudah katakan ke teman-teman media bahwa pertama ya Pak Mahfud MD dan Pak Ganjar itu butuh momentum untuk menaikkan elektabilitas. Kita sama-sama tahu bahwa kubu 03 gitu paslon 03 ya Ganjar Mahfud itu kan tersalib elektabilitasnya oleh pasangan Amin. Maka butuh strategi, butuh kekuatan, butuh daya dongkrak ya untuk bisa membangun sebuah pencitraan yang positif untuk menaikkan elektabilitas. Nah, salah satu momentumnya adalah sebenarnya mundur. Dulu zamannya Ibu Megawati ya Pak SBY begitu kan mundur sebagai cawapres. Tapi ketika itu memang ada apa namanya isu ya Pak SBY didolimi dan lain sebagainya sehingga mendapatkan momentum. Ya. Tetapi hari ini Pak Mahfud MD agak sulit untuk bisa mendapatkan momentum itu. Yang pertama itu. Hmm. Yang kedua saya melihat mundurnya itu tadi saya sepakat bahwa ada konflik kepentingan. Kita tahu sebagai cawapres Pak Mahfud MD selalu mengkritisi bahwa korupsi banyak, tengok kanan tengok kiri, korupsi ada di mana-mana, lalu penegakan hukum karut marut gitu loh. Itu kan Pak Mahfud MD bagian daripada pemerintah mengkritik dirinya sendiri sebagai Menko Polhukam walaupun di saat yang sama beliau sebagai cawapres. Nah, ini kan menjadi lucu kalau bahasa saya jeruk makan jeruk. Nah, ini yang membuat Pak Mahfud MD gamang dan ya mesti agar lebih leluasa katakanlah mengkritisi pemerintah dengan apa namanya keras gitu ya, dengan kritik yang berargumen, maka ya keluar dari kabinet menjadi pilihan. Ya itu memang sebuah rasionalitas yang harus kita hargai. Tetapi saya katakan saya kalau boleh membuat analogi ya, ya kenapa saya katakan terlambat? Karena memang mestinya kalau kita ingin membangun sebuah sistem yang sehat, ketika Pak Mahfud MD ditetapkan resmi sebagai cawapres oleh KPU, nah disitulah sebenarnya saat yang tepat, saat yang elegan ya, yang secara psikologis maupun secara etika tepat. Kenapa? Dicawapreskan, ditetapkan oleh KPU secara resmi, di situ letak yang tepat untuk mundur. Tetapi kalau sudah mendekati hari H, ini yang disebut politis, tadi terlambat. Yang lalu analogi saya begini, Mbak. Ibarat kalau orang puasa ya, kalau umat Islam itu dari fajar, dari subuh hingga maghrib ya buka puasa. Nah, Pak Mahfud MD ini sudah 3/4 menjalani sebagai katakanlah Menko Polhukam, sudah menikmati ya katakanlah fasilitas ketika jalan ke sana, jalan ke sini dan berkampanye kan itu. Dan hanya dalam waktu singkat menjelang apa namanya eh, pencoblosan Ya. mundur. Artinya kan kalau orang puasa itu kan nggak sempurna, nggak lengkap gitu loh. Dari fajar ya dari subuh hingga maghrib. Nah dalam konteks itu ya saya mengatakan ya itu sangat disayangkan dan saya kritisi. Karena bagaimanapun ketika ingin mundur yang tepat yang bagus adalah ketika resmi ditetapkan oleh KPU sebagai cawapres begitu. Artinya dengan strategi ini tidak akan maksimal meningkatkan elektabilitas kalau memang ini menjadi strategi dan motif politik di baliknya. Ya kalau saya melihatnya agak berat, agak sulit ya. Momentumnya nggak dapat, momentumnya nggak ketemu gitu loh. Oleh karena itu kalau ingin dapat, kalau ingin ketemu ya bagaimana sebenarnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD termasuk tim suksesnya untuk bisa mengkapitalisasi ya pemberitaan mundurnya Pak Mahfud MD untuk bisa membangun penceritaan yang positif agar mendapatkan simpati publik. Harus ada istilahnya ya ada istilah didolimi lah lain sebagainya. Ini kan nggak ketemu, nggak dapat, feel-nya nggak dapat. Oleh karena itu ya tadi agak sulit, agak berat Pak Mahfud MD untuk bisa menaikkan elektabilitas dalam konteks mundurnya beliau. Tapi apapun itu ya kita harus hargai, kita hormati sebagai bagian tadi beliau adalah ada di posisi lawan politik pemerintah katakannya bersama PDIP ya maka ya agar lebih leluasa tadi agar
kata Pak Mahfud MD secara psikologis sudah tidak nyaman, tidak bagus, ya mundur menjadi sebuah pilihan. Mhm. Ini juga kalau tadi ada poin soal konflik kepentingan dengan mundurnya Mahfud MD, berarti sudah tidak dalam pemerintahan lagi. Ini akan ngefek nggak, Pak Ujang, ke nanti nih debat terakhir di 4 Februari? Apakah nanti makin lepas gitu kritik yang disampaikan oleh pasangan calon nomor 3 atau nanti Ganjar yang akan Ganjar Pranowo yang akan berdebat di tanggal 4 Februari mendatang? Ya kelihatannya Pak Ganjar ya ketika debat tanggal 4 ya, debat terakhir putaran kelima, debat capres akan gaspol. Hmm. Akan gaspol, akan habis-habisan ya. Tadi tidak ada cawapresnya di pemerintahan, di kabinet, maka ya suka tidak suka, senang tidak senang harus mengambil garis, Hmm. mengambil sikap yang tegas kepada Jokowi yang dianggap mendukung kubu 02. Tidak ada pilihan, karena bagaimanapun saat ini kita sama-sama tahu pasangan Ganjar Mahfud ini kan bersaing dengan pasangan Amin untuk memperebutkan putaran kedua. Nah di saat itulah untuk mendapatkan tambahan elektabilitas, untuk mendapatkan tambahan pendukung gitu ya, agar ada pergeseran pemilih bagi mereka yang belum menentukan, kan kita sama-sama tahu juga bahwa Litbang Kompas sudah merilis ada 28,7% yang masih galau, yang masih swing voters. Nah inilah yang sebenarnya yang bisa bergeser ketika misalkan Pak Ganjar bagus debatnya, ketika Pak Ganjar mampu memaksimalkan tadi mundurnya Pak Mahfud MD dikapitalisasi dalam debat untuk gaspol mengkritisi pemerintah. Itu menjadi poin penting sebenarnya untuk Pak Ganjar maksimal dalam berdebat nanti. Oke, berarti kira-kira ini kan juga tentu pemerintahan harus berjalan, apalagi Mahfud MD meninggalkan posisi Menko. Kira-kira sosok ideal untuk pengganti Mahfud MD seperti apa atau siapa, Pak Ujang? Ya kalau saya lihat ya, kan beliau basicnya akademisi, lalu juga basicnya juga politisi. Beliau pernah di DPR, pernah juga di ketua MK, lalu menteri. Ya sebenarnya yang imbang ya, yang hampir sama lah apa namanya kapasitasnya gitulah. Itu ada dua tokoh kalau saya sebut ya, kalau boleh saya katakan, yaitu Prof. Jimmy Asidiki dan Prof. Yusril Izzah Mahendra. Karena kedua-duanya juga pakar hukum juga, ahli hukum juga, dan sangat cocok untuk bisa menggantikan beliau. Tapi ada juga misalkan pilihannya untuk mengangkat dari kalangan ex tentara atau mantan tentara atau jenderal ya, dari tentara itu bisa juga. Dia tergantung mau pilih dari sipil, mau pilih dari militer. Tetapi saya hanya bisa menganalisa secara objektif saja. Pilihannya ada pada Pak Jokowi ya, karena itu hak prerogatif. Suka tidak suka, senang tidak senang, hanya Pak Jokowi dan Tuhan yang tahu soal siapa pengganti Pak Mahfud MD. Oke, ini terakhir Pak Ujang, ini kan sebenarnya selain Mahfud yang sudah menyatakan mundur, beberapa hari sebelumnya juga ada Deputi 5 kantor staf presiden yaitu Jaleswari Pramowardana yang menyatakan bahwa ia mundur dari posisinya di Deputi 5 kantor staf presiden. Meskipun kita mungkin konteksnya berbeda ya, karena di satu sisi Mahfud MD mundur karena dia menjadi calon wakil presiden, sementara Jaleswari mundur karena merasa tidak ingin menjadi beban politik untuk presiden. Menurut Anda apakah selain itu konteksnya lagi adalah banyak isu bahwa menteri-menteri sebenarnya ingin mundur, sempat muncul nama Sri Mulyani, lalu Basuki Hadi Mulyono Menteri PUPR. Menurut Anda apakah memang istana ini sekarang kondisinya tengah gonjang-ganjingkah karena banyak yang tidak sesuai dengan pilihan presiden saat ini? Kalau saya sih melihat begini ya, itu kan sebenarnya tugas kenegaraan menteri itu. Bukan hanya bertanggung jawab pada presiden yang telah mengangkat dan melantiknya gitu, tetapi ada tugas-tugas yang harus diselesaikan dalam konteks bernegara. Walaupun misalkan banyak juga kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Pak Jokowi begitu. Tetapi apapun itu ya yang namanya anak buah, yang namanya pembantu presiden harus taat dan patuh ya hingga akhir ya, karena kontrak politiknya hingga katakanlah di Oktober 2024. Ya. Yang pertama itu. Yang kedua saya melihat soal mundur atau tidak, ya bisa isu, bisa juga ada ketidaknyamanan, tapi saya melihat kalau sampai hari ini belum ada yang mundur ya selain Pak Mahfud, artinya ya kabinet masih aman, masih terkonsolidasi gitu, masih bekerja masing-masing. Tetapi yang berbahaya adalah ketika misalkan menteri-menteri dari partai politik mundur. Sebenarnya itu kalau dari proporsional agak sulit, agak berat karena ada ikatan secara personal dengan Pak Jokowi. Karena kalau personal, kalau yang profesional itu Pak Jokowi langsung yang mengangkat. Oleh karena itu saya melihat
dalam konteks isu kabinet renggang gitu ya, tidak kondusif, ya mungkin. Tetapi saya mengatakan para menteri itu tetap saya menganalisanya ya tetap berjiwa negarawan, akan menuntaskan sampai akhir. Kecuali misalkan menteri-menteri dari partai politik. Tetapi saya melihat menteri partai politik pun belum ada yang berani sampai hari ini. Bahkan PDIP pun yang dulu kencang akan mundur, sampai saat ini juga tidak pernah. Bahkan Pak Hasto mengatakan dalam media bahwa PDIP tidak akan mundur dari kabinet katanya, tetap akan mengawasi pemerintahan dari kabinet. Dan ya kita tunggu saja apakah memang nanti ada yang mundur atau tidak. Tapi saya melihat ya tumbuhkan jiwa kenegarawanan. Ya kalau ada kesalahan dari Pak Jokowi, mari kita kritisi bersama. Tapi soal kabinet, soal bernegara, tentu ada mekanismenya dan ada loyalitas yang harus dijaga untuk kepentingan bangsa dan negara. Baik, terima kasih pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin. Pak Ujang, terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Sehat selalu, Pak Ujang.